Nah, ini dilakukan di penyuntikan di leher ya, di intramuskuler. Jelang perayaan Idul Adha 1443 Hijriah atau 2022 ini, pemerintah Kabupaten Bandung terus gencar melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak di tengah mewabahnya PMK di sejumlah daerah di Kabupaten Bandung. Kepala Dinas Pertanian atau Kadistan Kabupaten Bandung bersama petugas melakukan penyuntikan vaksin terhadap sejumlah sapi yang berada di salah satu tempat penjualan sapi kurban yang berada di Warung Lobak, Kabupaten Bandung pada hari Kamis 30 Juni 2022. Nah, ini dilakukan di penyuntikan di leher ya, di intramuskuler. Ya, jadi jarum suntiknya sekali pakai ya. Sabar. Kepala Distan atau Kadistan Kabupaten Bandung, Atisna Umaran, mengakui jumlah hewan yang dinyatakan suspek PMK di Kabupaten Bandung terus mengalami penambahan jelang Idul Adha ini. Pihaknya sudah melakukan vaksinasi lebih dari 5.000 ekor sapi. Selain itu, ribuan sapi lain yang dinyatakan sakit juga diobati dan diberikan vitamin untuk meningkatkan imunitas. Kemarin kita mendapat alokasi vaksin ya. Tahap pertama 500 dosis, kemudian yang kedua 18.300 dosis. Nah, sampai saat ini barangkali kita sudah melakukan vaksinasi sebanyak 5.707 ekor ya. Dan ini terus berjalan dan tentu juga vaksin ini kan diaplikasikan kepada ternak yang sehat ya. Kemudian ternak-ternak yang sakit itu hari ini 6.358. Nah, itu ternak yang sakit adalah bukan vaksin tapi diobati, dikasih vitamin, bagaimana supaya imunitasnya itu meningkat. Menurut Kadistan, untuk ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Bandung dipastikan mencukupi karena untuk hewan kurban memiliki jenis dan kriteria tertentu. Kita ketersediaan hewan kurban, khususnya hewan potong ya, karena kebanyakan yang divaksin, kebanyakan yang kena suspek itu kan sapi perah ya. Nah, kenapa sapi perah banyak terjangkit? Karena ya kondisinya kan si sapinya lagi melahirkan, lagi beranak gitu ya. Jadi beda dengan sapi potong yang untuk dijual kurban itu kan usianya masih muda, kemudian jantan. Jadi tingkat imunitasnya itu lebih bagus ya yang ternak potong. Nah, jumlahnya sampai saat ini ada 15.059 ekor gitu ya, tersebar di beberapa kecamatan, dan saya pikir ini cukup memadai untuk kebutuhan hewan kurban tahun ini. Kadistan mengingatkan warga yang hendak membeli hewan kurban agar memperhatikan tanda lulus pemeriksaan yang sudah dikeluarkan oleh Distan Kabupaten Bandung. Konsumen harus melihat ciri-ciri ya ternak sapi yang sudah diperiksa oleh kami. Jadi kami ada semacam pin ya, ada semacam pin seperti ini ya, itu digantung di leher ternaknya. Sejak tanggal 27 kemarin hari Senin kita melakukan pemeriksaan hewan kurban. Dan apabila sudah ditemukan PIN logo Dinas Pertanian, artinya itu secara syar'i, secara kesehatannya itu sudah diperiksa. Jadi itu bisa dijadikan rujukan konsumen untuk membeli hewan kurbannya. Sementara itu, untuk pemotongan hewan kurban di tengah mewabahnya PMK ini, Kadistan menyarankan agar dilakukan di tempat khusus atau lapang terbuka luas, dan bagian tertentu dari daging kurban harus direbus terlebih dahulu sebelum dibagikan. Satu lagi yang menjadi pembeda ya kurban di saat wabah ini adalah pada saat kita memotong, baik itu di RPH maupun di masjid, di DKM ataupun pribadi, tentu yang pertama saya sarankan adalah potonglah di RPH. Kemudian yang kedua, kalaupun misalkan di masyarakat gitu ya, di DKM, pilihlah lokasi yang terbuka, yang luas. Jadi bisa di situ beberapa ekornya itu sekaligus dipotong di situ gitu. Jadi tidak spot-spot kecil. Terus kepala, kaki, jeroan itu harus direbus dulu sebelum dibagikan. Biasanya kan setelah dipotong mungkin ada yang ke bagian kepalanya, ada yang kakinya bisa kemana-mana. Nah, nanti itu setelah selesai pemotongan itu harus direbus ya selama kurang lebih 30 menit.
Nah setelah itu baru boleh dicacah, boleh dibawa, dibagikan lah. Terkait lapak penjualan hewan kurban, Distan Kabupaten Bandung akan bekerja sama dengan kepolisian serta berkoordinasi dengan pihak lain untuk memastikan titik lokasi dan kebersihan serta pemeriksaan keluar masuk hewan dan manusia di lapak penjualan hewan kurban. Ini banyaknya penjual sapi potong untuk kurban dadakan yang datang ke Kabupaten Bandung itu tidak luput dari pemeriksaan juga, Pak ya? Iya betul, bahkan hari ini kita akan rapat koordinasi dengan Polsek ya, nanti di Polres jam 11. Kita berdasarkan data tahun kemarin itu kan lapaknya itu ada 370 lapak gitu ya. Kemudian juga kami sudah koordinasi dengan camat terkait dengan K3, karena lapak-lapak ini juga harus memenuhi syarat biosecurity ya, jadi harus ada penyemprotan, kendaraan yang masuk disemprot, orang yang masuk dibatasi disemprot juga, termasuk hewan ternaknya. Kalau misalkan ada yang keluar, ada yang masuk juga disemprot dengan disinfektan yang memang peruntukannya untuk PMK. Nah, fasilitas ini kita cek ya dari mulai tanggal 27 sampai ngecek ternaknya. Ini fasilitas lapaknya juga harus dilengkapi itu. Kemudian yang lebih prinsip adalah hewan ternak yang ada di lapak itu harus ada surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asalnya gitu ya. Karena kita di dalam ketentuan lalu lintas ternak itu hewan ternak yang datang ke daerah kita itu harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dari otoritas veteriner setempat lah gitu. Pantauan tim liputan di lapangan, seorang pedagang sapi di Soreang, Kabupaten Bandung membersihkan kandang dan hewan secara rutin agar tidak terjangkit penyakit PMK ini. Dari Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tim liputan Budi Satria mengabarkan.